Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasidi wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang mulia ini, Allah masih memberikan kepada kita pundi-pundi kenikmatan yang begitu luar biasa. Dari kenikmatan iman dan dari kenikmatan Islam, inilah dua hal yang oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari segenap manusia yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan di dalam kehidupan dunia ini. Begitu juga dua nikmat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fihi makatsirun minan nas. Sedikit sekali di antara manusia yang mengingat terhadap dua nikmat tersebut, yang mau mensyukuri terhadap dua nikmat tersebut. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatus sihhati wa nikmatul faragh. Nikmat kesehatan, yang ini merupakan sebuah kenikmatan yang begitu didambakan oleh setiap muslim, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kesehatan itulah melahirkan berbagai macam amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kesehatan tersebut, kenikmatan yang kedua menjadi sempurna di hadapan Allah, yaitu nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Yang dengan nikmat kesehatan mampu kita isi kesempatan-kesempatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sebuah ibadah yang melebihi ibadah thalabul ilmi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di berbagai hadisnya tentang keutamaan-keutamaan orang yang menempuh thalabul ilmi. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan, dia niatkan di dalamnya talabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah-langkah mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, hatal hitanu fil ma, ya, bahkan ikan-ikan yang berenang di dasar laut, mereka bertasbih, memberikan sebuah doa kepada orang-orang yang talabul ilmi. Fa innal malaikata ladadu ajnihataha ridaan li talabil ilmi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mengepakkan sayap-sayap mereka, menaungi orang-orang yang talabul ilmi sebagai keriduan terhadap orang tersebut. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan tersebut, mendapatkan sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kemuliaan tersebut kita akan menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dipahamkan dalam urusan agamanya. Dia akan dimudahkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimudahkan berkumpul dan bertemu dengan orang-orang yang selalu semangat di dalam thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan kebaikan tersebut selalu ada di dalam diri kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini betul-betul memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, baik fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebuah kiat yang lebih utama ketika seseorang ingin mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, kecuali dia harus memaksimalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu merupakan inti dari sebuah ibadah. Tidaklah ibadah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita selipkan di dalam setiap ibadah kita kepada Allah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, membangun Baitullah, ketika beliau sudah selesai dalam proses pembangunan dan renovasi, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah persembahan dan amal ibadahku di hadapan-Mu. Ya. Ini kiat di antara kiat-kiat mengukuhkan dan mengokohkan keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya, thalabul ilmi kita betul-betul dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama tentang al-adab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan memulai pembahasan dengan tema yang baru, yaitu al-adabu ma'a kalamillahi ta'ala al-Qur'anul Karim, yaitu tentang adab seorang muslim kepada kalamullah, terhadap ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang azim, sesuatu yang agung. Wal karimu, dan sesuatu yang mulia. Sehingga tidaklah seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia berdampingan dan berinteraksi dengan sesuatu yang mulia. Ya. Seseorang menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia memiliki sebuah partner, sebuah teman, sebuah jalis, itu teman duduk dengan sesuatu yang mulia. Dan inilah yang menjadikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi-pribadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak jarang dia dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemuliaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya letak kemuliaan sahabat-sahabat Nabi
Ini tercermin daripada interaksi mereka dengan Al-Quran. Tidak hanya interaksi yang mereka lakukan, akan tetapi bagaimana pahala-pahala yang mereka dapatkan lahir dari sebuah adab kepada kalamullah, adab kepada Al-Quran, adab kepada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Fatir ayat yang ke-32 ya. Di ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang kriteria ulama ya. Di ayat yang ke-27, 28, 29 menceritakan tentang bagaimana kriteria ulama. Di ayat yang ke-32 luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kedekatan mereka dengan Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma awrathnal kitab alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kitab itu kami wariskan, kami turunkan, kami dampingkan alladzina astafaina, kepada orang-orang yang kami pilih ya. Ini memberikan sebuah pesan kepada kita, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengenal ya, satu kelompok yang begitu berpegang teguh dengan sebuah kitab, yaitu Kitabul Injil, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga kita mengenal tentang satu kelompok yang disebutkan oleh Allah di dalam sebuah ayat, yaitu siapa? Al-Hawariyun. Siapa Pak? Al-Hawariyun ya. Kenapa mereka disanjung oleh Allah dan disebutkan di dalam Al-Quran? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka berpegang teguh dengan Alkitab, dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Begitu juga orang-orang yang begitu dekat dengan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dekatnya mereka dengan Al-Quran melahirkan 3 kelompok. Melahirkan berapa Pak? 3 kelompok. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faminhum zalimun li nafsihi. Ini kelompok yang pertama. Ketika mereka sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didekatkan dan dipahamkan dengan isi Al-Quran, di antara mereka ada yang zalimun li nafsi, zalim terhadap diri mereka sendiri. Kenapa? Mereka sudah dipahamkan, sudah didekatkan oleh Allah, diberikan hidayah dengan indahnya Al-Quran, tapi mereka menjauh dan menolak dan mendustakan Al-Quran. Nanti kita akan bahas bersama bagaimana ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah dengan didekatkan dengan Al-Quran, tapi dia zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian kelompok yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Apa yang dimaksud dengan muqtasid di sini? Itu orang yang mencukupkan diri. Dia adalah orang-orang yang mencukupkan diri mereka. Ketika mereka dipilih oleh Allah, didekatkan dengan Al-Quran, mereka bisa bagus di dalam interaksi, bagus di dalam interaksi dengan Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari mentadabburi Al-Quran. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk golongan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan di antara mereka
ada orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dan di antara mereka ada orang-orang yang selalu terpacu dirinya untuk apa? Berbuat kebaikan. Maka satu pesan yang begitu luar biasa, ada 4 wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidatu ahlil jannah. Napa, Pak? Sayyidat. Yaitu napa? Wanita pemimpin wanita-wanita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal ada siapa? Yang pertama Fatimah. Yang kedua ibunya yaitu siapa? Khadijah. Kemudian yang ketiga ya, siapa? Maryam bintu Imran. Dan yang keempat siapa? Asiyah imra'atu Fir'aun. Istrinya siapa? Fir'aun. Di antara 4 ini ada sesuatu yang menarik, yaitu dari diri Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan berbagai macam julukan yang melekat dalam diri siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Di antaranya yang pertama adalah Al-Batul. Apa itu Batul? Sergap ibadah. Niki Bu. Oke. Nah, kita pengen mulia di dalam surga. Contohlah siapa? 4 wanita surga. Di antaranya adalah siapa? Fatimah. Tapi seringkali ibu kita sekarang ini banyak mengidolakan. Oke. Ampun niki, ya. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al-mar'u ma'aman ahbab. Seseorang itu akan berkumpul di dalam surga bersama orang yang dia cintai, orang yang dia idolakan. Nah, niki. Ibu-ibu ini mengidolakan siapa niki saat niki? Bapak-bapak mengidolakan siapa? Tapi yang lebih baik bahwasanya di antara 4 wanita ini, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha mendapatkan julukan Al-Batul. Apa itu Al-Batul? Sergap ibadah. Ketika ada sebuah celah untuk beribadah, dia isi. Ya. Bahkan apa? Minimnya sebuah fasilitas. Kalau kita kan sergap ibadah karena fasilitasnya banyak kita. Nggih. Ya. Ngapunten ketika kita masjid lah gitu nggih. Ya. Misalnya sini ada masjid, sana ada masjid. Sini kipasan, sana ASEAN, Pak. Milih mana, Pak? Nggih. Nggih. Ya. Ya. Nggih. Ya, kipasan baik nggih, Pak. Itu. Tapi luar biasa. Dengan minimnya fasilitas Fatimah yang didapatkan, sekalipun dia adalah siapa? Putri seorang nabi, ya. Tidak mencegah dirinya untuk apa? Totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah riwayat dijelaskan, ya, tangan daripada siapa? Fatimah itu sampai nopo? Kapalan, Pak. Ngapunten, bapak-bapak, saya pengen tanya. Ibu-ibu jenengan, ya, ada enggak yang kapalan, Pak? Mboten nggih? Berarti luar biasa nih. Ya, ini bukan kriteria nggih. Ya, wanita nggih mulia di surga itu kapalan enggak. Tapi bagaimana dia nopo? Bisa selalu totalitas walaupun keterbatasan nopo? Fasilitas. Tapi kadang kita nopo? Sergap ngibadah karena nopo? Melihat dulu fasilitas. Makanya di luar sana ngapunten nggih. Ya, orang enggak mau kajian kecuali ada ya nek pacitan saniki wis lumrah nggih. Kadang nopo di luar sana enggak pengen nopo enggak tertarik untuk ikut kajian kecuali nopo? Ada sembakonya, ada amplopnya, macam-macam. Tapi alhamdulillah nggih, walaupun kita enggak berharap nggih, ya, kan kita enggak berharap nggih ada wedangan nggih, tapi luar biasa dari takmir Masjid Al-Huda menyediakan. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini. Ya. Ya, jadi ya, Alkitab, Al-Qur'an ini memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ikon, ya, yang akan diberikan kepada siapa? Orang-orang yang dipilih dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara orang yang biasa karena kedekatannya, karena interaksinya dengan Al-Qur'an, dia dimuliakan oleh Allah di dalam kehidupan dunia. Ya. Contohnya seorang imam nggih, Pak. Ya. Di Masjid Istiqlal misalnya. Ya. Ketika Idul Fitri
ya, menunaikan salat napa? Id. Yang jadi imam presidennya napa imamnya, Pak? Imamnya. Kenapa? Karena Al-Qur'an melekat pada dirinya. Ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pilih manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari bagaimana interaksinya dengan apa? Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita berbicara tentang masalah awsaf Al-Quran, sifat-sifat yang melekat dalam Al-Quran, baik orang yang membacanya ataupun Al-Quran itu sendiri. Nanti kita akan bahas bersama tentang masalah awsaf Al-Quran, yaitu sifat-sifat yang melekat dalam Al-Quran. Tapi sebelum kita membahas tentang masalah ini, saya mengingatkan satu ayat di dalam Al-Quran. Itu surat Al-A'raf ayat 40. Ini, Pak. Ya. Tadi ketika Allah Subhanahu wa taala pilih hamba-hamba Allah karena interaksi mereka dengan Al-Qur'an, muncul 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah apa? Zalimun li nafsih. Siapa itu zalimun li nafsih? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Di sini kita paham kriteria orang ini itu sudah dipahamkan oleh Allah tentang masalah Al-Qur'an. Sudah punya interaksi kedekatan dengan Al-Qur'an. Tapi di antara mereka ada yang napa? Mendustakan Al-Qur'an. Tidak hanya mendustakan, tapi apa? Menyombongkan diri. Dengan cara apa, Pak? Mencari sebuah pembenaran. Sudah disampaikan kepadanya sebuah Al-Quran, sebuah hujjah, sebuah dalil, tapi apa? Dia menolaknya dengan cara mencari sebuah pembenaran. Maka bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? La tufattahu lahum abwabus sama. Orang yang seperti ini, kata Allah, sekali-kali tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Ketika mereka meninggal dunia, orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan diri terhadap Al-Quran, pintu langit tidak akan dibuka. Ketika malaikat membawa ruhnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gerbang yang pertama dari pintu langit itu tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya apa? Mereka dicampakkan ke kubur-kubur mereka. Siapa, Pak? Orang yang punya interaksi dengan Al-Quran, sudah tahu dengan Al-Quran, tapi dia menyombongkan diri, dia mendustakan apa yang di dalam Al-Quran. Contohnya mendustakan itu apa, Pak? Ya, menolak. Nah ini. Tidak hanya itu, wala yadkhulunal jannata. Yang pertama ditolak oleh langit, yang kedua mustahil untuk apa? Masuk ke dalam surga. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yalijal jamalu fi samil hiyat. Orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, baru bisa masuk ke dalam surga ketika ada seekor unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ada, Pak? Kisah seperti ini, Pak? Sulap ya, Pak? Sulap ya? Mustahil. Ini merupakan sebuah apa? Kalimatul ingkar. Sebuah apa? Kalimat pengingkaran dari Allah. Sekali-kali tidak bahwasanya orang yang sudah dekat dengan Al-Quran, sudah pernah mempelajari Al-Quran, tapi dia menyombongkan diri, mendustakan Al-Quran, orang yang seperti ini akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Wa kadzalika najzi al-mujrimin. Ya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Bukan orang-orang kafir, Pak. Ya, bukan orang-orang kafir loh niki. Disebutkan oleh apa? Mujrimin. Kalau dalam surat Al-Furqan, kata-kata mujrim itu dilekatkan dengan siapa? Musuh Nabi. Makanya kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Bukan minal kafirin, Pak, tapi apa? Minal mujrimin.
Karena musuh terberat itu bukan dari luar, Pak. Tapi musuh terberat agama Islam adalah dari dalam. Makanya kita punya istilah apa? Musuh dalam selimut. Di sing musuh, di sing. Makanya luar biasa, nggih. Ya, musuh dari dalam itu kan diistilahkan oleh Allah napa? Orang-orang munafik. Sehingga napa? Oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan orang-orang munafik mana? Fidarkil asfali minan nar. Di napa? Kerak paling bawahnya napa? Neraka. Ya, kalau ibu-ibu di rumah nggih, kalau habis ngadang napa? Sega ya, balik napa? Ya. Geseng napa mboten, Bu? Ya, itulah nggih. Geseng tapi enak ya, Pak. Geseng tapi enak. Ya, itulah keadaan siapa orang-orang munafik, musuh-musuh para nabi, musuh-musuh para siapa? Ulama. Tidaknya itu, Pak. Ya, ini menjelaskan tentang siapa? Orang yang sudah pernah interaksi dengan Al-Quran tapi dia dolim terhadap dirinya sendiri. Di ayat yang ke-41 disebutkan, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim khawas. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka. Luar biasa, Pak. Masuk ke dalam neraka, ranjangnya, tikarnya adalah apa? Api jahanam. Wa min fawqihim ghawas, dan di atas mereka ada selimut dari apa? Api neraka. Wis kaya nang open lah, Pak. Nggih, mateng ngisor dhuwur karo jeroane. Wis. Ini siapa, Pak? Orang-orang yang dolim terhadap dirinya sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Inilah beratnya menjadi seorang ustaz, Pak. Menjadi seorang mubaligh, Pak. Nggih. Apa? Kabura maqtan, dosa yang paling besar. An taqulu ma la taf'alun. Kalian berkata tapi enggak ngelakoni. Berat memang, Pak. Nggih. Wah, berat nih gimana? Ya, jadi ustadz itu jadi kepala rumah tangga berat, Pak. Ya, itu jargoni, Pak. Oke. Ya. Ini naudzubillahi min. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nanti membahas tentang masalah adab-adab terhadap Al-Qur'an, kenapa sih kita harus membahas tentang masalah Al-Qur'an itu sendiri? Agar apa? Hati ini selalu mengagungkan Al-Quran sehingga mencoba totalitas di dalam beradab terhadap apa? Al-Quran. Seseorang nggak mau taat, nggak mau hormat itu kan karena apa? Kita nggak tahu kapasitas daripada orang tersebut. Tapi kalau kita punya maklumat, punya pengetahuan, okay, tentang seseorang tersebut, kita akan apa? Sami'na wa ata'na, hormat dan taat. Makanya sebelum kita membahas tentang masalah adab, kita harus tahu tentang masalah apa? Al-Quran. Ya, pembahasan yang berikutnya tentang masalah awsaful Quran, sifat-sifat tentang masalah apa? Al-Quran. Maka di sini bagi menjadi 3 hal. Yang pertama al-awsaf al-musyiratu ila haqiqatil Quran, yang kedua adalah al-awsaf al-dzatiyah, dan yang ketiga adalah al-awsaf at-ta'thiriyah. Apa saja yang pertama kita bahas daripada al-awsaf al-musyiratu ila haqiqatil Quran? Itu sebuah sifat-sifat yang menunjukkan kepada hakikat Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Ya, ini harus kita pahami. Yang pertama adalah at-tanzil. Ya, Al-Quran itu merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kalamullah. Ya, yaitu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-wahyu. Itu wahyu, dan yang ketiga adalah al-qaul, yaitu perkataan. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya apa? Al-Qur'an laisa bimahluq. Ya, Al-Qur'an itu apa? Bukan makhluk. Karena apa? Tanzil, sesuatu yang diturunkan. Kalamullah, perkataan. Yang ketiga apa? Wahyu. Di sini kita paham bahwasanya apa? Al-Qur'an bukan makhluk. Karena ada sebuah istilah, ada sebuah kaidah, wa kullu ma siwallahi fahuwal alam. Ya. Sesuatu selain daripada Allah adalah apa? Alam. Dan alam itu adalah apa? Makhluk. Ada khalik, ada makhluk.
berarti selain Allah berarti makhluk dong, gitu nggih? Ya, ini hati-hati nggih, Pak. Makanya dulu di zaman Ahmad Ibn Hanbal, nggih, Imam Ahmad Ibn Hanbal muncul salah satu statement bahwasanya napa? Al-Qur'an merupakan makhluk. Sampai di penjara. Selama berapa, Pak? 2 tahun. Ya, penjaranya itu seperti halnya Buya Ham enggak nggih? Ya, setiap hari dikeluarkan, dicambuki, masukin lagi. Ya. Bahkan ketika keluar dari penjara, ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal ditawari oleh para pendukungnya, Pak. Para simpatisannya, Pak. Wahai Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, kita sudah punya pasukan banyak nih. Kalau mau mengalahkan siapa? Penguasa, maka penguasa itu akan lengser. Ya, maka apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal? Fal nasbir. Tidak ada yang perlu kita lakukan kecuali apa? Bersabar. Ini, Pak. Kalau kita sabar nggak, Pak? Aduh. Ya Allah. Oke. Kemudian yang kedua, al-awsaf adzatiyah, sifat-sifat dzatiyah yang melekat pada Al-Qur'an tersebut. Ya, yang pertama adalah Al-Karim. Apa itu Al-Karim, Pak? Yang mulia. Al-Majid. Kemudian Al-Aziz, napa, Pak? Mulia. Al-Ali, yang maha tinggi. Al-Hakim, yang maha bijaksana. As-Sidqu, yang maha benar. Wal-Adlu, yang adil. Inilah melekat pada zat, ya, pada zat bendanya Al-Qur'an, ya, sifat yang melekat pada Al-Qur'an. Yang pertama Al-Karim, mulia, ya, sehingga mohon maaf nih ketika nanti kita bahas tentang masalah adabnya, saking mulianya Al-Qur'an, ya, tidak boleh kita meletakkan Al-Qur'an di sembarang tempat. Apalagi ketika kita naruh di mana, Pak? Meja, rak buku, ya, itu harus kita letakkan di paling atas. Ya, sorak-sorak. Ya. Ini al-awsaf adzatiyah. Kemudian yang berikutnya al-awsaf at-ta'thiriyah, sifat-sifat yang sangat mempengaruhi adanya Al-Qur'an. Yang pertama apa? Al-Qur'an adalah ar-ruh. Ya, yang pertama apa? Ar-ruh. Ya, jadi ya, Al-Qur'an itu sebagai apa? Rohnya seorang muslim. Jiwa seorang muslim itu apa? Bangkit ketika apa? Hatinya dan jiwanya terisi dengan apa? Al-Qur'an. Ini, Pak. Ya. Yang kedua apa? Al-Huda. Bahwasanya apa? Al-Qur'an itu merupakan sebuah petunjuk. Betapa banyak di antara orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mendapatkan sebuah petunjuk dari apa? Al-Qur'an. Contohnya siapa, Pak? Iya, Umar bin Khattab ketika mendengar sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, surat apa? Thaha. Ya. Bagaimana bunyi surat Thaha? Thaha ma anzalnal Qur'ana litashqa. Langsung bergetar itu, Pak. Kalau kita kan nggak bergetar gitu, Pak. Ngapunten, karena kita belum paham artinya. Makanya nih, Al-Qur'an ya dibaca saja berpahala, apalagi didadaburi dan kita tahu maknanya. Apa artinya Thaha ma anzalnal Qur'ana litashqa? Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an litashqa, agar kalian apa? Sengsara. Dalam artian apa? Kami turunkan Al-Qur'an ini agar kalian menjadi orang-orang yang apa? Bahagia. Makanya mohon maaf, tidak ada satupun orang yang ketika berinteraksi dan menghayati Al-Qur'an mereka apa? Merasa sengsara. Bahkan ada sebuah kisah di dalam beberapa riwayat dijelaskan seseorang begitu bahagia dengan Al-Qur'an sampai apa? Terbunuh, Pak. Pernah mendengar, Pak, kisah tentang qatilul Qur'an, orang yang terbunuh karena apa? Al-Qur'an. Ada, Pak? Nah, belum pernah, ya? Ya, itu ada beberapa kisahnya tentang masalah itu. Ya, jadi ada seorang ayah, dia memiliki seorang anak, ya, yang anaknya tersebut, gitu, nggih,
ketika disebutkan ayat-ayat Allah berbicara tentang masalah surga, itu sangat bahagia. Tapi ketika disebutkan ayat-ayat tentang masalah neraka, ya, hatinya begitu lembut, derasan tetesan air mata mengalir, bahkan tadi qatilul Quran, bahkan nyawanya melayang karena lantunan ayat suci Al-Qur'an yang membahas tentang masalah neraka. Makanya ketika ya bapaknya sebagai seorang imam ya ingin mengawali sholatnya ketika menghadap ke belakang, karena memang sunnahnya seperti itu nggih. Ya, ketika mengatakan sawu sufufakum, dia lihat dulu nih. Ya, di softnya ada anaknya enggak? Kalau enggak ada anaknya, dia sebutkan dan dia bacakan di dalam rangkaian sholatnya ayat-ayat yang berbicara tentang masalah neraka. Tapi misalnya gitu nggih, ya di soft tersebut terdapat anaknya, maka dia ya bacakan ayat-ayat tentang masalah surga. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, illa tadhkiratan liman yakhsha, gitu nggih. Ya, tidaklah Al-Qur'an ini ya kecuali untuk pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niki. Oke. Kemudian yang ketiga adalah An-Nur, sebagai Pak? Cahaya. Al-Qur'an itu sebagai lentera, sebagai cahaya. Dan musuh terberat Al-Qur'an adalah maksiat. Makanya ada sebuah riwayat dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Syakautu ila waqi'i su'a hifdzi." Ya, saya punya ya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Saya pernah mengadukan kepada guruku yang bernama Imam Waqi. Ya, Imam Syafi'i punya guru namanya siapa? Imam Waqi. Syakautu ila waqi'i su'a hifdzi. Saya mengadukan kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi hanya memberikan satu wasiat, satu wejangan, yaitu dengan cara meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya. Al-Qur'an adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok keimanan kita menurun? Gitu nggih, Pak? Karena memang lentera kita padam. Berebet lah nggih. Ya. Kentongan lengak. Ya. Makanya butuh ditambah dengan siraman rohani. Ya. Walaupun istilah siraman rohani ini kurang tepat, Pak. Ya. Siraman rohani itu kurang tepat. Kenapa? Karena siraman itu kan ketika kita melihat tumbuhan itu mulai layu. Sementara ya, ini jangan sampai layu, itu harus iya, dipupuk terus, disirami terus gitu. Ya, jadi istilah siraman rohani itu kurang tepat. Ya. Poster nggih. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-mau'idhah, yaitu sebuah nasihat. Ya, sebuah nasihat. Ya, kemudian yang kelima adalah asy-syifa, yaitu obat. Makanya obat yang paling mujarab adalah ruqyah asy-syar'iyyah, ruqyah syar'i yang diambil dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Dan yang terakhir adalah ar-rahmah, yaitu sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifat yang melekat daripada Al-Qur'an. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pokok dalam masalah Al-Qur'an itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an dengan sebuah penegasan yang begitu luar biasa. Ya, kalau kita buka lembaran-lembaran ya, buku-buku fiksi, buku-buku ilmu pengetahuan, seringkali di pendahuluannya di pendahuluannya isinya bukan penegasan tapi permintaan
maaf. Mohon maaf apabila di dalam penulisan karya ilmiah ini ada kesalahan, baik penulisan, baik ejaan, baik apa-apa-apa, kami meminta maaf. Tapi luar biasa berkaitan dengan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Tegas dari Allah. Dzalikal kitab, inilah napa? Al-Qur'an la raiba fi. Tidak ada keraguan. Tidak ada penulis sekalipun yang dia bisa menjamin kesempurnaan apa yang dia tulis. Inilah yang membedakan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain. Ampunten nggih. Tegas dari Allah. Makanya kita jangan sampai napa ragu. Kita punya Al-Qur'an sementara orang-orang muslim lebih tertarik dengan apa? Quran. Lebih tertarik dengan apa? Tulisan-tulisan orang gitu nih. Kita pujangga-pujangga. Filsafat-filsafat. Ya. Kita punya sesuatu yang mulia. Itu napa? Al-Qur'an yang kata Allah la raiba fi. Tidak ada keraguan. Makanya para ulama sahabat Nabi SAW tidaklah melewatkan satu ayat di dalam Al-Quran kecuali apa? Dia resapi, dia pahami, dia realisasikan. Kalau kita kan beda nih Pak. Ya, kalau kita apa? Kita baca, kita lewati, ngesuk prei, gitu nih Pak. Ya, apalagi nyuwun sewu nggih. Ya, orang-orang yang mendapatkan julukan Ramadhaniyan. Ya, kita kan dituntut oleh Allah kunu rabbaniyan, gitu nggih. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Siapa itu orang-orang yang rabbani? Orang-orang yang selalu dibimbing dan terbimbing di dalam kehidupan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita napa? Bukan rabbani, Pak. Tapi napa? Ramadhaniyan. Kita terbimbing kapan, Pak? Ketika bulan Ramadan. Luar biasa. Tangi turun langsung sahur, baca Al-Qur'an, mangkat subuhan. Tapi nek di luar bulan Ramadan, tangi jam 3. Duh, kegasikan golek tangi lho. Ya engko lah nunggulah. Ya, gletak titik ya. Ya, nunggu azan. Jebule napa? Kebablasan. Itu kita. Ya. Makanya ini luar biasa tentang masalah apa? Al-Qur'an. Baik, kemudian yang berikutnya kita masuk ke dalam inti pembahasan kita di dalam kitab Minhaj Al-Muslim. Disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, beliau menyampaikan, "Yu'minul muslimu bi qudsiyati kalamillahi ta'ala." Seorang muslim harus punya sebuah keyakinan. Yakin itu muncul dalam apa? Hati, ya, muncul sebuah keyakinan. Bi qudsiyati kalamillahi ta'ala, dengan apa? Kesucian firman Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami bedanya Al-Qur'an dengan mushaf niku napa, Pak? Ini harus kita pahami nggih. Ya, ya. Kalau yang kita punya itu namanya Al-Qur'an apa mushaf? Ya. Ya, ini hanya sebatas istilah saja. Tapi ya kadang ini perlu kita ilmui. Jadi ya bedanya mushaf dengan Al-Qur'an adalah kalau mushaf itu merupakan satu gabungan Al-Qur'an yang diapit oleh 2 lembar tebal. Ya, jadi ada covernya. Itulah apa? Mushaf. Tapi kalau apa? Ya, kita baca di mana? Kita baca di buku-buku itu namanya apa? Ayat Al-Qur'an. Tapi misalnya apa? Semua isinya adalah apa? Al-Qur'an dan diapit oleh apa? Cover, itulah yang disebut dengan apa? Mushaf. Jadi jangan salah sebut gitu, Pak. Ya, jadi yang kita miliki adalah apa? Mushaf. Ya. Tapi kalau apa? Ayat yang tertuang dalam apa? Kitab, ya, tafsir lah, fikih lah gitu nggih. Itu namanya apa? Ya, ayat Al-Qur'an. Bisa dipahami nggih? Jadi penyebutan saja nih, penyebutan saja. Oke. Baik. Kemudian yang berikutnya
ya, wa syarafihi dan kemuliaan Al-Qur'an, wa afdaliyatihi dan keutamaan-keutamaan Al-Qur'an ala sairil kalam, atas semua apa? Perkataan. Ya. Makanya kata Imam Malik, beliau mengatakan, kullu qaulin yuraddu wa yuqbalu. Setiap perkataan bisa ditolak, bisa diterima. Illa qauli sahibi hadzal qabri, kecuali apa? Perkataannya pemilik kuburan ini, yaitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dilafatkan, yang ucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan apa? Wahyu. Kalau enggak Al-Qur'an ya napa? Hadis. Ya. Itu, Pak. Ya. Inilah mengapa Al-Qur'an melebihi napa? Perkataan-perkataan yang lain. Sekalipun apa? Perkataan tersebut begitu menarik. Makanya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, ya, di halaman yang ketiga, nggih. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kuntum ala raibim mimma zalna. Gimana ayatnya ya Allah? Ya, wa in kuntum ala raibim mimma anzalna bi astaghfirullah. Ya, fa'tu bi suratim mim mithlih, ya. Ya, datangkanlah kalian napa? Suratan mim mithlih, satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Makanya orang-orang itu napa? Mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk membuat ayat di dalam tulisan mereka yang bisa menandingi apa? Al-Qur'an. Makanya muncul satu nabi palsu. Namanya siapa, Pak? Yang terkenal? Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Beliau memiliki sebuah apa? Ya, surat yang menandingi apa? Al-Qur'an. Surat berbunyi apa? Al-Fil, nggih. Ya, sama-sama apa? Surat Al-Fil. Ya, menjelaskan tentang punya belalai, nggih. Kupingnya besar, nggih. Nggih. Kalau kita baca itu, ya kita bukan kok kagum gitu, nggih, tapi napa? Menggelitik gitu, nggih. Ya, ini sekaliber siapa? Nabi palsu. Apalagi siapa? Orang-orang yang biasa. Enggak mungkin bisa napa menandingi sekalipun napa satu ayat di dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau dikupas secara ilmu nahwu itu nggih, satu ayat di dalam Al-Qur'an saja ya, itu napa memiliki sebuah ilmu sastra yang begitu luar biasa. Penggunaan katanya, penggunaan letaknya, pemilihan katanya itu begitu luar biasa. Begitu napa? Luar biasa. Kemudian yang berikutnya, wa annal Qur'anal Karima, sesungguhnya Quran yang mulia, kalamullah, merupakan firman Allah, alladzi yang la ya'tihi al-batilu, yang tidak tercampur sedikit pun tentang masalah apa? Kebatilan. Mim baini aidihi, baik dari depannya, sampul paling depan, wala min khalfihi, bahkan sampai sampul paling belakang. Mangqala bihi sudiko, barang siapa yang berkata dengan Al-Qur'an, maka napa? Sudiko, maka dia akan dipercaya, Pak. Akan apa? Dipercaya. Wa man hakama bihi udila, dan barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an, maka dia dijamin sebagai orang yang adil. Padahal nyuwun sewu nggih, ketika kita main ke Mahkamah Agung, ada yang pernah, Pak, ke Mahkamah Agung, Pak? Hah? Mampir nggih, Pak? Ya, itu setelah napa? Gerbang utama. Setelah itu ada sebuah ayat nggih, tulis besar gitu. Bunyinya napa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk napa? Berlaku adil. Ini hanya sebatas napa, Pak? Iya, hiasan, Pak. Tapi nek jenengan gawa amplop tebel,
Iya, nggih. Tulisane ilang. Ini mohon maaf. Mohon maaf. Ya. Dan ini betul disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'til islamu illa ismuha. Tidaklah nanti datang di hari akhir Islam itu sebatas napa? Namanya. Al-Qur'an sebatas napa? Tulisannya. Ini sudah Pak, akhir-akhir zaman Pak. Akhir-akhir zaman. Betapa banyak orang, mohon maaf nih, seorang ustadz sekalipun yang membawakan ceramah dengan mohon maaf, ya, tarifnya nopo? Mahal. Tidaklah yang keluar hanya sebatas nopo? Kata mutiara, Pak. Ngapunten nggih, ngapunten. Niki ya. Di video nggih. Ya, saya pernah bertemu ya satu majelis dengan Ustadz Soleh Said nggih. Kenal nggih? Ustadz Soleh Said. Ya, beliau adalah salah satu senior ya dai di Gombong. Ya, suatu ketika SMP Negeri 1 Gombong mengundang Ustadz Jeffrey gitu nggih. Dan beliau titen gitu nggih. Ya, ini kira-kira berapa ayat nih yang akan dikeluarkan oleh Ustadz Jeffrey. Ternyata hanya apa? Hanya 2 saja. Hanya 1 atau 2 nggih? Hanya 2. Kemudian menyebutkan 2 hadis, yang satu dhaif, yang satu sahih. Isinya yang lain hanya apa? Kata-kata mutiara. Ini kan sudah, Pak. Ya, yang kita anggap sebagai public figure, yang kita anggap sebagai ustadz, tidak lagi tertarik untuk membawakan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah ini tanda-tanda akhir zaman. Tidaklah datang Al-Qur'an kecuali apa? Hanya sebatas tulisan, Pak. Ngapunten nggih. Berbagai macam masjid ya bisa kita lihat. Ya, kaligrafi di mana-mana. Tapi ngapunten, ketika habis azan bukannya ya teringat ketika membaca kaligrafi, malah lebih tertarik napa, Pak? Ya. Ini kan ngapunten nggih. Ya memang hanya sebatas napa? Tulisan. Hanya sebatas hiasan. Ya. Makanya kita sebagai orang-orang yang thalabul ilmi, menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW, menghidupkan lagi syariat agama Islam, ya kita mencoba untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kita beradab dengan apa? Al-Qur'an. Karena mohon maaf nggih, benteng terakhir umat ini, Pak, punten nggih. Benteng terakhir umat ini adalah apa? Ngaji, Pak. Ya. Benteng terakhir umat ini adalah apa? Ngaji. Ngapunten nggih, di Puraganda mungkin ketika jenengan masih muda mungkin ya, itu antara satu rumah dengan rumah yang lain saling saut-sautan apa? Al-Qur'an nggih. Ya, kalau di tempat saya diceritani oleh bapak itu seperti itu nggih. Masa mudanya gitu nggih. Ya, antara satu rumah dengan rumah yang lain itu saling bersaut-sautan apa? Bacaan Al-Qur'an. Bahkan orang yang pengen ngelamar nggih, perempuan di mana? Madrasah, itu syaratnya harus napa, Pak? Harus bisa baca Al-Qur'an, Pak. Tapi nek saniki, Pak, sautan, tapi beda, Pak, saut-sautannya, Pak. Ya, dangdutan, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah mengapa kita harus mempelajari tentang bagaimana kita beradab dengan Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, wa anna ahlahu hum ahlullahi wa khassatuh. Dan orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, dia adalah ahlullah. Napa, Pak? Keluarga Allah. Loh, Ustaz, kok keluarga Allah, Ustaz? Ya, bukannya Allah menafikan punya keluarga. Ahlullah adalah sebuah prestasi yang didapatkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala di puncak prestasi, ya. Di puncak napa? Prestasi. Kemuliaan. Seperti halnya napa? Baitun, napa, Pak? Rumah. Ketika didekatkan dan disandingkan dengan nama Allah menjadi napa? Baitullah. Berarti napa? Rumah yang terbaik. Ahlun, keluarga. Ketika didekatkan dengan apa? Lafaz Allah menjadi ahlullah. Berarti napa? Keluarga Allah. Dalam artian apa? Orang yang dipilih oleh Allah, yang memiliki kedekatan yang khusus dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang-orang yang dekat dengan apa? Al-Qur'an. Orang-orang yang gemar ngaji Al-Qur'an.
wa khassatuh, tidak hanya keluarga Pak, tapi napa? Orang-orang khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mohon maaf ya. Ya. Al-Qur'an inilah yang menjadikan lisan-lisan kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu langit terbuka lebar. Ya. Al-Qur'an inilah yang menjadikan apa? Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah semuanya apa? Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, orang yang sudah paham Al-Qur'an tidak lagi mereka tertarik dalam masalah apa? Dunia, Pak. Tapi apa? Lebih berharap tentang masalah akhirat. Tapi betapa banyak orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Iya, pencarian dunia. Saya kadang miris, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Ini saya tidak menafikan seorang ustadz dan apalah gitu nggih. Ya, ini merupakan problem masyarakat, terutama masyarakat kaum muslimin. Ya, saya punya teman ya di Jakarta. Ya, jadi bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an, memperbagus bacaannya hanya sebatas untuk apa, Pak? Untuk mencari ma'isyah, Pak. Untuk mencari ma'isyah. Bahkan apa? Ya, ritmenya ya, sudah berganti. Meniru siapa? Orang-orang Nasrani. Dengan cara apa? Semakin banyak jamaahnya, semakin makmur. Makanya mohon maaf, dai-dai di kota-kota besar ya, itu seringkali apa? Rebutan jamaah. Ini naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terjaga dari sifat-sifat yang seperti ini. Ya, jadi interaksi kita dengan Al-Qur'an itu bukan hanya ya walaupun mohon maaf nggih, ya kita mendapatkan sesuatu dari Al-Qur'an itu nggih diperbolehkan. Kita ngajari Al-Qur'an, kita dapat memasukkan itu nggih diperbolehkan. Tapi mohon maaf nggih, ya, yang dikritisi oleh para ulama adalah bagaimana ketika kita membacakan Al-Qur'an kita dapat ini yang para ulama tidak memperbolehkan. Ya, qori gitu nggih. Ya, qori. Ya, oke, ngapunten. Ya, saya punya teman seperti itu, Pak. Nggih. Ya, ketika diundang oleh salah satu bank ternama, nggih. Ya, itu membaca 10 ayat, Pak. Nggih, amplopnya berapa, Pak? 10 juta, Pak. Akhirnya apa, Pak? Beliau tergiur untuk memperdalam ilmu Al-Qur'an, memperbagus. Hanya sebatas itu apa, Pak? Gitu, Pak. Muter-muter gitu ya. Iya, astagfirullah. Menjual apa? Ya bi'udinahu bi'arati minad dunya. Ini kita naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari hal-hal yang seperti ini. Betul-betul kita ngaji untuk apa? Memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, wal mutamassikuna bihi najuna faizun. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dia akan mendapatkan apa? Najah, yaitu apa? Kesuksesan. Wal faizuna, dan kemenangan. Wal mu'riduna anhu halaka khasirun. Dan orang-orang yang berpaling dari apa? Al-Qur'an, maka apa? Dia akan halaka, akan binasa, al khasirun, dan akan apa? Merugi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang berpaling dari apa? Al-Qur'an, Pak, dijamin oleh Allah, fa innahu lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan apa? Mendapatkan kehidupan yang apa? Sempit. Sekalipun apa? Hartanya banyak. Sambo, Pak. Sudah berapa episode, Pak? Ada yang mengikuti, Pak? Hah? Peradilannya berapa episode, Pak? Bosen, Pak. Bosen. Itu. Walaupun apa? Hartanya banyak, jabatannya tinggi, kekuasaannya. Tapi apa? Khasirun. Mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah khusran, yaitu apa? Kerugian. Karena kata Allah apa? Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan merugi. Itu sudah kepastian dari Allah. Illalladzina amanu.
kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita selalu sabar, Pak, di dalam menjalani thalabul ilmi kita, di dalam menjalani kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sebuah label, mendapatkan sebuah predikat yang selalu dinantikan, yang selalu diharapkan dan selalu diinginkan oleh siapa? Seorang muslim, yaitu menyandang label husnul khatimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini, namun sebelumnya mungkin ada pertanyaan. Ya, silahkan. Nggih, kalau tidak dijawab, nggih. Perlakuan Al-Quran misalnya yang digunakan untuk sumpah jabatan atau sumpah itu termasuk apa ya, penghargaan Al-Quran atau malah sebaliknya, lalu hukumnya bagaimana, terus ada contoh-contoh dulu apa enggak? Taib. Terus yang kedua ini Al-Quran yang ada di HP itu bagaimana? Ya, nggih. Karena pertemuan 2 minggu lagi ini sepertinya menarik gitu nggih. Ya, ini menarik, harus kita sampaikan, harus kita jawab. Pertanyaan yang pertama tentang masalah sumpah menggunakan Al-Quran. Nabi SAW menyampaikan Al-Qur'anu hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran itu gunanya 2 fungsi. Yang pertama hujjatun laka, sebagai bukti bagi kita dan sebagai bukti atas kalian. Dalam artian apa? Al-Quran memang apa? Ya sah-sah saja digunakan untuk sebagai sumpah. Sebagai apa? Hujjah, bukti untuk ya kesungguh-sungguhan kita. Kan sebelum nyalek, nggih, ya, kan dipampang, Pak, nggih. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 tentang masalah apa? Visi misi, ya, dan apa? Kerja apa, Pak? Istilahnya? Kerja apa nggih? Astagfirullah. Itulah pokoknya nggih, Pak. Ya, itu kan apa? Hujjatun laka. Sebagian apa? Bukti atasmu. Benar enggak nih? Kalau enggak benar berarti apa? Hujjatun alaika. Sebagian apa? Hujjah atasmu. Dalam artian apa? Itu akan memberatkanmu. Ya, dalam artian apa? Baik, nggih, baik. Ya, baik. Sebagian apa? Hujjah, bukti dan pemberat bagi kita. Sungguh enggak kita? Itulah. Itu yang pertama nggih. Ya, jadi boleh saja sumpah dengan apa? Al-Qur'an. Oke. Kemudian yang kedua tentang masalah apa? HP. Ini hal yang perlu dipahami ya, bahwa seringkali kan kita memiliki HP dan di dalam HP ada aplikasi tentang Al-Quran. Maka bagaimana? Boleh nggak kita bawa ke dalam kamar mandi? Boleh ketika kondisi HP-nya mati. Itu nggih yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ini materi saya. Materi ini pernah kita bahas ketika di perkuliahan S2 tentang masalah hukum penggunaan gadget Al-Quran, terkhusus untuk siapa? Ya, wanita-wanita yang haid. Ya, maka disebutkan ya, di situ ada beberapa khilaf, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Tapi yang paling rajih, yang paling kuat adalah tidak diperbolehkan ya bagi ibu yang hamil, ibu yang haid untuk apa? Ya, membuka boleh, Pak. Tapi nggak boleh megang layar. Nggih. Karena apa? Itu seperti halnya apa? Mushaf, ya. Ya, jadi ibu yang haid itu kan boleh baca Al-Qur'an, tapi nggak boleh megang Al-Qur'an. Lah, bolehnya kapan? Ketika ada haid, ada apa? Pelindung. Ya, jadi pakainya sarung tangan. Kan sekarang banyak nggih, Bu. Ya, kalau kita buka Shopee apalah gitu nggih, mencari tentang masalah apa? Sarung tangan yang bisa buat geser-geser layar HP. Ya, itu nggak apa-apa pakai itu. Ya, jadi boleh baca tapi nggak boleh megang. Walaupun baca, ya baca ini khilaf nggih. Ya, tapi memang yang kuat boleh gitu nggih. Ya, tapi lebih baik menggunakan hafalan itu yang nggak ada khilaf nggih. Jadi boleh seorang ibu yang haid untuk melantunkan Al-Qur'an dari apa? Hafalannya. Tapi nek maca gitu nggih, itu khilaf masih. Tapi nek yang paling rajih bolehnya. Ya, bolehnya napa? Ya, membaca Al-Qur'an. Apalagi napa? Seorang ustazah ngajar TPQ misalnya.
Tapi gini prei, kenapa? Ustadzah lagi kalah. Enggak, Pak, enggak. Ya jadi boleh nggih, jadi boleh. Ya, ataupun apa? Ya, masuk ke dalam masjid. Ya. Bolehnya seorang akhwat, seorang perempuan sekalipun haid untuk masuk ke dalam masjid. Ini yang paling rajih nggih. Setelah saya buka pembahasan ini, yang paling rajih apa? Bolehnya masuk ke dalam apa? Masjid. Inda hajatin, ketika ada apa? Keperluan. Misalnya apa? Ngaji rutin, gitu nggih. Misalnya apa? Ngajari ngaji. Tapi syaratnya apa? Satu. Itu apa? Ya, memastikan darah tidak menetes ke lantai. Itu saja sudah. Oke. Ya, salah saya ini ya yang kita bahas. Oke, monggo. Yang saya amati gini di dalam masyarakat, kan ada kalimat di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya. Tapi itu kalau kita maknanya kan bahwa apa sih arti cinta kepada Rasul, tapi ternyata mereka malah melecehkan. Itu ya sebenarnya tadi puji-pujian dan sebagainya itu kan ada, kenapa kamu cinta kepada Rasul, atau mungkin apa sana ya, maksudnya yang cinta kepada Rasul yang cermin. Kok malah dia mengatakan bahwa saya percaya adanya tuntunan wali songo, itu kan ada di video yang ada. Nah itu gimana itu? Kira-kira melecehkan Nabi enggak? Jadi tidak sesuai apa yang dikatakan gimana itu? Oke, nggih. Jadi cinta kepada Nabi, tapi sesungguhnya kenapa tidak percaya dengan Nabi sebagai cermin kita, sebagai metodologi kita? Oke. Kemarin kita percaya dengan adanya wali songo, itu seperti apa? Oke, taib. Nggih, yang saya pengen garis bawahi yang pertama, Pak, problem masyarakat kita gitu nggih. Ya, kalau menurut kacamata kita kan ngapunten nggih, mereka seakan-akan melecehkan Nabi. Tapi menurut persepsi mereka adalah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membedakannya bagaimana? Kata Allah, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan." Ya. Ketika seseorang enggak mau ngaji, Pak, kata Allah, "Nuqayyid lahu syaitanan." Kami dampingkan dengan setan. Fa huwa lahu qarin, kata Allah napa? Dan setan ini akan menjadi napa? Qarin. Napa? Qarin niku teman setia. Ngendi-ngendi yo? Nggih, bareng. Makanya menurut persepsi kita ketika kita sudah ngaji, mereka melecehkan. Tapi ketika mereka beranggapan bahwasanya mereka sedang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nyuwun sewu nggih, ngapunten nggih. Yang namanya sholawatan sakniki, Pak, itu bukan orang pakai pecian, pakai sarung, pakai sorban, tapi sekarang, Pak, nggih, penontonnya, penggembiranya ya, itu anak-anak pang Islami lah istilahnya nggih. Pang tapi ngendi-ngendi gawa sarung, Pak. Ya, saya tidak ya, tapi itu problemnya ya. Oke, jadi yang membedakan gitu nggih, Pak. Jadi ngaji atau tidak ya, apakah mereka melecehkan ya, ini kembali kepada mohon maaf kepada orang yang menyerukan, Pak. Orang yang menyerukan ya, seringkali mohon maaf nggih, seringkali yang menyerukan itu karena mereka memiliki sebuah ya unsur duniawi, Pak. Karena apa? Unsur duniawi. Bentuk ikut-ikutan nggak? Soalnya di situ kan janganlah kalian mengikut kebanyakan orang, tapi mereka malah mengikut kebanyakan orang karena di dalam porsi di mereka kan bahwa orang yang banyak itu lebih baik daripada orang yang sedikit gitu. Iya. Jadi kita perlu watawasau bil haq nggak? Ya tetap kita napa? Ya, melakukan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kenapa? Karena tadi nggih, Pak, ya, kecintaan mereka itu sudah keluar daripada ya yang semestinya bahwasanya kita cinta kepada ngaji, mereka sudah tidak kepada ngaji tapi kepada napa? Hal-hal yang membahagiakan secara napa? Duniawi saja gitu loh. Ya. Jadi ya memang harus kita napa? Jelaskan, harus kita luruskan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ya, jadi ngapunten seringkali nggih ya seorang ustadz ya sama ya, sehingga ada sebuah kaidah qaulul haq urida bil batil. Perkataannya benar tapi mereka menginginkan kebatilan, Pak. Seperti ini, sebuah ayat nggih ya dalam Al-Qur'an. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Orang yang paling dolim menurut ayat ini, Pak, adalah orang yang mencegah seseorang untuk menyebutkan nama Allah di dalam masjid, Pak. Itu yang paling dolim.
Sekarang subhat mereka mengatakan puji-pujian itu menyebutkan nama Allah apa mboten, Pak? Berarti orang yang melarang, mboten nggih? Puji-pujian adalah orang yang paling dolim. Ya. Orang yang mendengar ini, Pak, ya, bisa mencerna secara logika dan bisa menerima. Dalam artian apa? Dia percaya, Pak, bahwasanya apa yang diamalkan itu sesuatu yang benar. Tapi kalau kita bahas tafsirnya, Pak, yang disebut dengan zikir adalah apa? Al-Quran. Gitu nggih, Pak? Ya, makanya PR kita, ya, maksudnya kita ya sesekali lah keluar gitu, ingin mewarnai di luar, Pak. Ya, seperti hanya saya dan Bapak itu punya target, punya visi dan misi untuk apa? Merubah adat di masyarakat. Ya. Ketika yang lain puji-pujian, kita baca Al-Quran. Itu loh, Pak. Jadi belum apa-apa kita udah stempel. Agama lain, agama beda. Stempelnya itu udah besar. Ya, makanya yang membedakan kita ikhlas atau tidak ya tadi. Ya, sekalipun ya kita dicemooh, ya kita di apa, ya kita tetap berada di atas agama kita dan keyakinan kita. Nggih. Cukup nggih sampai sini nggih. Insyaallah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan, banyak kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.